Maafin aku sedalam-dalamnya. Aku minta maaf. Dia menyatakan caption terakhir. Jadi gue kalau lihat video pasti sampai selesai, yang pertama. Yang kedua pasti gue membaca caption. Nah, captionnya di akhir adalah, yang pegang gelas wine adalah adiknya Rizky, yang di tengah gue nggak tahu siapa, dan yang laki-laki adalah teman adiknya dari si Rizky. Ya, sudah. Yang pertama, poinnya dia ingin menggiring opini bahwasannya anak-anak yang ada di sana dan adiknya Rizky itu bebas sekali kehidupannya memegang gelas wine. Menurut gue itu ingin menyerang dan menggiring opini ya dengan wine, padahal we don't care about that. Itu. Yang kedua, dia itu di bawahnya bilang, saya sangat kecewa karena ternyata saya dijadikan bahan untuk kampanye. Nah, terus semalam kan gue posting tuh, kalau dia pernah mengeluarkan statement kalau si tim 02 ini mengucilkan dia gitu, tim-tim relawan mengucilkan dia, dan dia terciduk mengunfollow Raffi Ahmad ya. Gue tuh nggak tahu benar ya apa enggak. Tapi yang pasti dia merasa dikucilkan karena dia menyatakan sendiri di dalam statementnya di Instagramnya sendiri. Artinya kan gini, ada propaganda di sini ya. Ada kebingungan gue sendiri. Yang pertama, dia merasa dijadikan bahan untuk kampanye. Di lain sisi, dia pun mengakui kalau dia tidak sepenting itu di wilayah 02. Ya kan? Dan kalau dia berkata, gue dijadiin bahan kampanye, terima kasih, saya sebagai wanita dan sebagai seorang ibu merasa sakit sekali hatinya. Pertanyaan gue adalah, emang lu dicintai banget? Emang lu digimanain banget? Emang Rizky yang naksir duluan sama lu, apa lu duluan yang kebaperan? Karena dari video beredar yang gue lihat, kebaperan itu justru si NM. Karena dia kayak yang, ih cinta banget, terus entah dia setting-setting bilang, lu nggak nepon siapanya lah, nggak tahu ya, lu sopan lu sama gue, kenapa lu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan berita menarik lainnya. Mengejutkan, Rizky Irmansyah siap bongkar borok Nikita Mirzani. Setelah Nikita Mirzani buka suara terkait kandasnya hubungan asmara dengan mantan pacarnya, Rizky Irmansyah yang merupakan ajudan Prabowo, kini giliran Rizky Irmansyah angkat bicara. Hal itu diketahui melalui akun Instagram @insertkis. Di akun tersebut mengatakan, Rizky Irmansyah siap membuka aib Nikita Mirzani yang pencitraan di media sosial. Nanti saya buka boroknya semua sampai part 20 ya. Oke, kata Rizky Irmansyah pada Minggu 21 April 2024. Sayangnya, apa yang akan dibuka Rizky Irmansyah itu tidak dijelaskan secara detail olehnya. Alih-alih ingin mendapatkan simpati atau pembelaan, Rizky Irmansyah malah mendapatkan kritikan dari netizen. Heran, laki-laki ini kok nyinyir ya, tulis netizen. Kok cowok mulutnya melebihi perempuan, tulis netizen lagi. Enggak cocok menjadi ajudannya Pak Prabowo. Mulai nyinyir nih mulut lakinya katanya. Banyak saksinya loh di tempat umum, tulis netizen lainnya dengan geram. Sebelumnya, kandasnya hubungan asmara Rizky Irmansyah dengan Nikita Mirzani diketahui melalui Instagram milik masing-masing. Keduanya terlihat saling mengunfollow satu sama lain. Tidak berhenti di situ saja, Nikita Mirzani menjelaskan duduk persoalan mengapa memilih untuk menyudahi kisah asmaranya dengan Rizky Irmansyah. Tidak berhenti di situ saja, Nikita Mirzani menjelaskan duduk persoalan mengapa memilih untuk menyudahi kisah asmaranya dengan Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani mengaku dia mengalami kekerasan mental dan fisik selama berhubungan dengan Rizky Irmansyah. Nyai sapaan akrab itu membeberkan segalanya melalui media sosial Instagram miliknya @nikitamirzani_mawardi 172. Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah melakukan perjalanan yang tidak pernah saya duga, yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan.
tulis Nikita Mirzani pada Senin 15 April 2024. Nikita Mirzani merasa pada awalnya tidak ingin membuka aib satu sama lain. Namun, ia memilih buka suara agar rumor yang beredar tidak perlu terlalu meluas. Ini adalah cerita yang saya rasa terpaksa untuk berbagi, bukan untuk belas kasihan atau penghakiman, tetapi untuk berdiri dalam kebenaran. Saya di tengah-tengah rumor yang berputar-putar. Lanjutnya, RI, seseorang yang pernah aku cintai, menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidupku. Bekas luka yang dia tinggalkan mengalir dalam, tetapi aku menolak untuk membiarkan mereka mendefinisikanku. Saatnya memecahkan keheningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami ini. Jelasnya lagi, Ibunda Loli itu mengatakan ia sudah lama memendam amarah yang dilakukan mantan kekasihnya kepadanya tersebut. Sudah terlalu lama aku menanggung beban ini. Tindakannya dalam diam, takut penghakiman, atau tidak percaya, tetapi tidak ada lagi. Kesunyianku berakhir di sini, digantikan dengan tekad untuk mengatakan kebenarannya. Bebernya lagi. Nikita Mirzani mengaku memiliki bukti kuat untuk bisa menegaskan apa yang dilontarkan di media sosial miliknya tersebut. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan kisah saya, ketahuilah ini, saya punya bukti. Bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa saya ucapkan. Namun, aku memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaliknya, saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya saat ini, ucapnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani bongkar sifat cemburu berlebihan Rizky Irmansyah. Sayang sih sayang, tapi gini, Nikita Mirzani diketahui sempat menjalin kasih dengan sekretaris pribadi Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah. Sayangnya, hubungan dengan Rizky telah kandas. Nikita Mirzani mengaku mendapat kekerasan secara mental dan fisik. Belak-belakan Nikita Mirzani mengungkap sifat Rizky Irmansyah yang tidak disukainya. Dia menyebut Rizky adalah sosok yang sangat cemburuan. Sayang sih sayang, tapi kalau cemburu berlebihan, tulisnya pada 19 April 2024. Nikita mengaku saking pencemburunya, Rizky melarang Nikita bergaul dengan sahabatnya sendiri. Ibu 3 anak itu juga tidak diperbolehkan melakoni syuting yang memiliki adegan romantis. Sampai nggak ngebolehin kita bergaul dengan sahabat sendiri, tidak boleh syuting film karena ada adegan pelukan, ngambil job nyanyi dilarang karena banyak ketemu orang, jelasnya. Atau mengisolasi kita dari pertemanan karena alasan yang tidak jelas, sambungnya. Dia merasa hubungannya itu sudah tidak sehat lagi dan tidak bisa dipertahankan. Ini udah nggak sehat, pungkas Nikita Mirzani.